Bab 459. Klutang membaca klasik medis. Kingston Jiang meninggalkan villa tempat tinggal Suryana dan langsung naik taksi ke keluarga Tang. Dia duduk di taksi dan fokus pada pikirannya. Dia sudah bercerai dengan Klutang. Alasan mengapa dia pergi ke keluarga Tang sebelumnya adalah karena Klutang mengancamnya dengan nyawanya. Dan Klutang juga terkena racun Gu, dia khawatir racun Gu Klutang kambuh. Sekarang, sepertinya Klutang sudah sadar. Dia berpikir bahwa dia tidak perlu terus tinggal di keluarga Tang lagi. Kak, sudah sampai. Pengingat supir menyadarkan Kingston Jiang. Ya. Kingston Jiang mengangguk, memindai kode QR untuk membayar, dan keluar dari mobil. Ketika tiba di villa keluarga Tang, langit sudah perlahan-lahan menjadi gelap. Villa keluarga Tang terang benderang. Dia berjalan ke sana dan menekan bel. Segera, pintu terbuka. Orang yang membuka pintu adalah seorang pria berusia 20-an tahun, mengenakan setelan jas mahal, dan penuh gaya. Dia adalah klan Tang. Hah? Melihat Kingston Jiang yang berada di depan pintu, klan Tang sedikit tertegun dan kemudian berseru dengan gembira, "Kakak ipar, ternyata kamu, apakah kamu sudah kembali?" Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Barangku masih ada di keluarga Tang, aku datang untuk mengambilnya." "Masuklah." Klan Tang menarik Kingston Jiang ke dalam rumah. Dulu, sikapnya terhadap Kingston Jiang sangat tidak ramah. Dia merasa bahwa Kingston Jiang tidak pantas untuk kakaknya, tetapi sejak Kingston Jiang menyelamatkannya sekali dan mengetahui identitas asli Kingston Jiang, dia merasa Kingston Jiang sangat baik dan enak dilihat. Dewa perang negara Dasa yang hebat dan salah satu dari 5 komandan tertinggi negara Dasa malah dinikahi oleh keluarga Tang dan bekerja keras tanpa mengeluh. Sekalipun sudah bukan naga hitam lagi sekarang, tetapi dia berpikir bahwa kakaknya bisa mendapatkan Kingston Jiang adalah keberuntungan keluarga Tang. Ada banyak orang di villa. Tidak hanya keluarga Jasmine He yang datang, tetapi juga anggota keluarga Tang semuanya berkumpul. Ruang tamu besar itu dipenuhi orang. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, Kingston Jiang kembali. Klan Tang membawa Kingston Jiang masuk dan memanggil dengan keras. Dengan suaranya yang keras, ruang tamu yang bising langsung menjadi sunyi. Semua orang melihat ke pintu secara bersamaan. Rilan Tang, Tommy He, Nyonya He, dan yang lainnya semua memandang Kingston Jiang. Kingston Jiang juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di keluarga Tang. Rilan Tang yang mengenakan setelah Tang berjalan mendekat dengan tongkat, wajahnya sangat berseri-seri. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena sudah kembali, jangan pergi lagi. Aku pernah berjanji bahwa keluarga Tang akan menghidupimu ke depannya. Selama ada aku, kamu tidak akan diganggu ketika berada di keluarga Tang." Kingston Jiang dulunya adalah naga hitam dan banyak membantu keluarga Tang. Dulu Rilan Tang bodoh dan tidak bisa melihat situasi. Setelah dia melihat dengan jelas, semuanya sudah terlambat. Kingston Jiang sudah bercerai dengan Klutang, kembali ke belantara selatan untuk berperang, kemudian diadili dan diturunkan menjadi warga sipil. Klutang juga ada di sana. Beberapa hari ini dia pergi ke Salvation Group untuk mulai membantu Kintia Su dan mengurus bisnis perusahaan. Hari ini adalah ulang tahun ibunya, jadi dia tidak pergi ke perusahaan. Dia mengenakan gaun malam berpotongan rendah di bagian dada berwarna putih dengan rambut hitam yang disanggul, dan dahi putihnya terlihat, menunjukkan auranya yang mahal. Dia berjalan mendekat, gaun yang panjang terseret di tanah, dengan senyum di wajahnya yang cantik. Dia mengulurkan tangannya yang putih untuk menggandeng Kingston Jiang, dan berkata sambil tersenyum lebar, "Sayang, kamu sudah kembali. Hari ini adalah ulang tahun ibuku. Aku kembali untuk mengambil buku medis di kamar," kata Kingston Jiang. Dalam perjalanan kembali di taksi, dia sudah memikirkannya dengan cermat. Karena sudah berpisah, maka tidak perlu berhubungan lagi. Dia berencana untuk pergi setelah mengambil jilid kedua klasik medis. Kakak ipar. Seorang pria jangkung berseragam militer dengan kegagahan di wajahnya berjalan mendekat. Dia adalah Salmon He. Karena Kingston Jiang,
dia terpilih untuk mengikuti pelatihan khusus. Sekarang pelatihan khusus belum berakhir, tetapi dia meminta cuti untuk kembali karena ingin bertemu dengan Kingston Jiang dan berterima kasih padanya secara pribadi. Kingston Jiang melihat ke Salmon He dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, baru berapa lama kamu sudah terlihat jauh lebih kuat?" Salmon He berkata sambil tersenyum, "Pelatihan khusus sangat sulit, tetapi aku sangat bersemangat. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa menjadi pahlawan terkenal seperti kakak ipar dan membela negara." Kingston Jiang melambai dan berkata, "Pahlawan apaan? Aku bukan lagi komandan tentara naga hitam belantara selatan, bukan lagi naga hitam, aku hanya warga sipil. Dalam hatiku, kakak ipar selamanya adalah pahlawan," kata Salmon He dengan tegas. Kingston Jiang. Tommy He juga berjalan mendekat. "Kakek." Kingston Jiang memanggilnya. Dia sangat menghormati para orang tua ini, karena para orang tua inilah negara dasa mampu melewati masa-masa tersulit dan mengarah pada perkembangan pesat. "Aku juga sudah mendengar tentangmu, itu memang kesalahan keluarga Tang, salah Klu, karena kesalahpahamannya sudah diluruskan, kembalilah, keluarga Tang akan selalu menyambutmu, aku hanya akan menerima kamu sebagai cucu menantuku." Kingston Jiang melambai dan berkata, "Terima kasih kakek atas kebaikanmu, tetapi lupakan saja, Klu sangat baik, aku hanya seorang warga sipil sekarang, aku tidak pantas untuknya." Jasmine He berjalan mendekat dan memarahi, "Kingston Jiang, apa maksudmu? Semuanya memohon padamu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat diinginkan di sini? Jika bukan karena semua yang kamu lakukan untuk keluarga Tang, kamu pikir kamu masih bisa masuk ke keluarga Tang?" "Ibu, apa yang kamu katakan?" Wajah Klu Tang menjadi suram. Kingston Jiang akhirnya kembali, "Apakah sikapmu tidak bisa sedikit lebih baik?" Memangnya aku salah?" Jasmine He melihat semuanya memandangnya, dia sedikit goyah dan berkata dengan pelan, "Dua orang tua sudah memohonnya dengan sabar, tetapi dia tidak tahu diri. Aku akan naik ke atas untuk mengambil barang dan langsung pergi." Kingston Jiang mengabaikannya dan langsung naik ke lantai 2. Klu Tang mengikutinya. Lantai 2, di sebuah kamar. Kingston Jiang membuka lemari dan mengambil jilid kedua klasik medis. Klu Tang masuk dan berkata, "Kingston Jiang, aku tidak akan memaksamu jika kamu ingin pergi." Kingston Jiang mengangguk, jarang Klu Tang begitu berpikiran terbuka. Dia bertanya, "Apakah kamu pernah membaca buku medisku?" "Ya." Klu Tang mengangguk, dia tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, "Akhir-akhir ini aku bosan di rumah, aku memang membacanya, isinya tulisan kuno, tulisan dari ribuan tahun yang lalu, yang mencatat beberapa metode akupuntur, aku tidak mengerti, tetapi metode meditasinya sangat bagus, bisa membuat orang tenang, menjadi tenang bisa memikirkan banyak hal." Kingston Jiang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Klu Tang mengerti tulisan di jilid kedua klasik medis dan dapat memahami metode meditasi. Siapa yang mengajarimu tulisan kuno? Selain kamu, siapa lagi yang membacanya?" Kingston Jiang menatap Klu Tang. Setelah kembali kali ini, Klu Tang telah banyak berubah, dan Klu Tang juga mengetahui semua tentang dia. Dia yakin bahwa Klu Tang pasti telah berhubungan dengan seseorang. "Hanya aku yang membacanya, tulisan-tulisan kuno ini, aku mencarinya di internet, dan memecahkannya satu persatu, aku baru memahaminya," kata Klu Tang dengan pelan. Sebenarnya, Marco Jiang pernah datang ke keluarga Tang. Marco Jiang juga membaca buku ini. Tulisan-tulisan ini dia diajarkan oleh Marco Jiang. Metode meditasi juga dikatakan oleh Marco Jiang. Namun, Marco Jiang berulang kali mengingatkannya bahwa dia tidak boleh memberitahu Kingston Jiang, katanya belum waktunya, sesuatu yang besar akan terjadi jika Kingston Jiang tahu, oleh karena itu dia tidak berani memberitahunya. Kingston Jiang juga tidak terlalu menyalahkannya, lagi pula dia juga tidak mengingatkan Klu Tang untuk tidak membacanya ketika dia pergi. Sebenarnya baca juga tidak apa-apa. Ilmu medis yang tercatat di sini sangat sedikit, sebagian besar adalah pemahaman dan penerapan 81 jarum dahsyat.
Bahkan jika Klutang mengetahuinya juga tidak apa-apa, karena mengetahuinya juga tidak berguna jika tidak memiliki 81 jarum dahsyat. Dia mengambil buku medis dan langsung pergi. Apakah kamu benar-benar mau pergi? Klutang menghentikannya. Dia memeluk Kingston Jiang dari belakang, membenamkan kepalanya di punggungnya, dan berkata dengan lembut, apakah kamu tidak bisa memberiku kesempatan untuk berubah? Bersambung.